Iya, saya share screen. Iya, kelihatan ya, jelas ya? Iya, Bu, kelihatan. Oke, baik. Kemarin soal 30 kita lanjut ke, nah ini sudah ya, 31 berarti. Oke, soal nomor 31. Petugas laboratorium ingin membuat pewarnaan rutin pada apusan darah. Nah, dari hasil pewarnaan tersebut, melalui pengamatan dengan mikroskop, dihasilkan warna biru pada inti sel darah putih dan pada sitoplasma tampak warna kemerahan. Nah, pertanyaannya, jenis pewarnaan apakah yang digunakan pada apusan darah tersebut? Ya, jadi ini harus kita baca karena ini pertanyaannya tersebut. Nah, tersebut berarti yang disebutkan di atas. A. Pewarnaan Wright. B. Pewarnaan impregnasi perak. C. Pewarnaan HE, pewarnaan Verhoeven, dan juga pewarnaan osmotik. Osmik ya, osmic acid. Mana yang benar? Pewarnaan apa ini namanya? Kalau dia punya warna biru pada inti sel dan juga warna merah pada sitoplasmanya. Ini pewarnaan apa ini? Ini sering keluar nih. Hai, Ibu. HE ya. Perhatikan, ini adalah pewarnaan apusan darah. Ya, pewarnaan apusan darah. Nah, pewarnaan apusan darah itu biasanya menggunakan pewarnaan apa? Romanowski. Ya, pewarnaan Romanowski itu salah satunya adalah pewarnaan Wright ya. Kecuali kalau di sini pertanyaannya atau pernyataannya adalah pewarnaan jaringan, nah itu biasanya HE, tapi ini pewarnaan sel ya. Pewarnaan sel itu kebanyakan kalau bukan Papa Nicolau atau Pap smear, nah dia pakai Wright. Ya, perhatikan ini apusan darah ini sel ya. Nah, ini ya, lihat ya, perhatikan ini adalah prinsip pewarnaan dari pewarnaan Romanowski ya. Romanowski pada umumnya tuh menggunakan pewarnaan asam dan juga pewarnaan basa. Pewarnaan basa itu selalu berwarna biru ya, kebanyakan berwarna biru karena bersifat alkalis, dan juga pewarnaan asamnya ini biasanya berwarna merah. Nah, ini campuran eosin dan juga methylene blue. Jadi nanti yang pewarna asam ini, yang eosin, dia akan mewarnai sel-sel, komponen sel yang bersifat basa. Ya, jadi kebalikan, asam mengikat basa, pewarna basa mengikat yang asam. Nah, makanya nanti di sini sitoplasmanya itu kemerahan. Nah, ini kayak granula eosinofil. Nah, ini karena kan dia bersifat basa, makanya dia menyerap warna yang asam. Nah, ini contoh sediaan apusan darah ya yang kita amati biasanya di lab. Oke, soal selanjutnya. Petugas laboratorium ingin membuat pewarnaan rutin pada sediaan ginjal. Ya, pewarnaan rutin pada sediaan ginjal. Nah, ini pastikan jaringan ya. Kalau kita berbicara organ itu biasanya jaringan. Dari hasil pewarnaan tersebut melalui pengamatan terlihat muncul warna biru pada inti sel dan warna kemerahan pada sitoplasma. Ya. Pertanyaannya, jenis pewarnaan apakah yang digunakan pada sediaan histologi tersebut? Nah, ini kan berarti histologi ya. A. Pewarnaan Wright. B. Pewarnaan impregnasi perak. C. Pewarnaan hematoksilin eosin, pewarnaan Verhoeven, dan juga osmic acid. Mana yang benar? Pewarnaan apa ini? Ini pewarnaan histologi. Coba di-mute dulu, Dek. Silvani. Ini. Iya. Oke, mana yang benar ini? Pewarnaan histologi? A, B, C, D, atau E? C, Ibu. C ya, pewarnaan hematoksilin eosin ya. Jadi ingat, kalau kita berbicara mengenai histologi itu biasanya pewarnaan HE ya, hematoksilin eosin. Tetapi kalau berbicara pewarnaan sel, sitologi itu kebanyakannya adalah Pap stain ya atau Papa Nicolau stain atau pewarnaan Giemsa atau Wright, sama aja ya. Jadi seperti itu. Nah, ini prinsipnya hampir sama. Hematoksilin ini bersifat basa.
Kalau di pewarnaan Wright tadi yang atau Giemsa itu dia punya yang basah itu adalah biasanya methylene blue ya, methylene blue atau azur B, nah itu sama aja. Tapi kalau di hematoksilin eosin yang bertindak sebagai pewarna basahnya adalah hematoksilin. Jadi yang kalian lihat yang warna biru-biru ungu ini itu adalah komponen yang diwarnai oleh hematoksilin. Nah, ini biasanya komponen-komponen seperti inti sel ya. Karena inti sel itu dia bersifat asam. Namanya saja asam nukleat ya. Jadi dia bersifat asam, makanya dia menyerap warna basah. Jadi begitu ya, ini sering keluar kenapa warna inti sel berwarna ungu, kenapa pewarnanya hanya bisa mengikat inti sel. Nah, itu kan harus tahu. Ternyata dia berdasarkan prinsip asam basa. Sebaliknya, pewarna eosin ini biasanya counter stain-nya ya, pewarna pembandingnya. Ini biasanya untuk mewarnai sel-sel yang bersifat basah. Contohnya adalah sitoplasma. Makanya nanti sitoplasmanya berwarna kemerahan ya, itu karena diikat oleh eosin. Intinya kalau ada yang basah, dia akan cenderung mengikat yang asam. Kalau ada yang asam, mengikat yang basah. Oke, itu tentang HE. Oke, soal berikutnya. Seorang ATLM telah menerima sampel untuk dilakukan pemeriksaan histologi. Nah, ATLM melakukan fiksasi lalu merendamnya pada asam asetat 8%. Pertanyaannya, jaringan apakah yang diberikan perlakuan seperti kasus tersebut? Nah, jadi ini ada setelah melakukan fiksasi ya, dia merendamnya pada asam asetat. Nah, ini jaringan apa ini? A. Kista, B. Tumor, C. Tulang, D. Mioma, E. Payudara. Mana yang benar? C, Ibu. Tulang ya. Apalagi nama tekniknya itu kemarin untuk melunakkan tulang? Apa namanya? Dekalsifikasi. Ya, dekalsifikasi ya. Artinya kita mau menghilangkan dia punya kalsium ya, karena kita kan hanya mau mengamati jaringannya saja. Kalsiumnya tidak butuh. Jadi kalsiumnya kita kita singkirkan. Jadi dia lunak. Jadi mudah dipotong ya. Jadi itu tujuan dekalsifikasi supaya jaringannya mudah kita potong dengan ketebalan yang sangat tipis. Oke, ini bisa kalian baca-baca nanti. Ya, ini ada larutan-larutan yang digunakan ya, bisa asam kuat, bisa asam lemah. Oke, soal berikutnya. Seorang dokter bedah onkologi melakukan pengambilan jaringan ya pada pasien kanker. Ya, dokter tersebut menginginkan suatu hasil yang cepat agar bisa segera menegakkan diagnosis. Jadi dia mau cepat nih untuk preparasi jaringannya. Oleh karena itu diperlukan suatu larutan yang dapat melakukan proses fiksasi dengan cepat. Nah, pertanyaannya, larutan apakah yang tepat untuk melakukan fiksasi tersebut? A. Larutan formalin 10%, B. Larutan Muller, bowin, etil alkohol, dan karnoy. Mana yang benar? Larutan fiksasi yang bisa melakukan fiksasi dengan cepat. Ayo, yang mana yang benar? Ini semua jenis larutan fiksasi ya yang bisa dipakai, tetapi memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini salah satu kelebihan dari salah satu larutan ini adalah bisa melakukan fiksasi dengan cepat. Jadi yang benar adalah karnoy ya, tetapi nanti karnoy ini juga ada kekurangannya. Kalau saya tidak salah itu penampakan struktur selnya itu menjadi mengkerut ya karena dia terlalu keras. Dan biasanya yang umum digunakan itu adalah formalin 10%. Nah, ini yang paling stabil. Cuma memang dia waktunya agak lama ya, sekitar 24 jam kita fiksasi, kita rendam dalam larutan tersebut. Tapi karnoy ini cepat untuk diagnostik yang membutuhkan waktu cepat ya. Nah, ini ya ada dia punya ini. Contoh-contoh larutan fiksasi. Ini yang sederhana, ini yang campuran. Ya tentunya yang campuran lebih bagus ya daripada yang sederhana. Bisa di-mute dulu deh, Silvani. Iya. Tolong diperhatikan ya ini karena saya tidak bisa menjelaskan. Suaranya ini berdengung di telinga. Iya, kita lanjut soal 35.
Seorang petugas laboratorium PA sedang mengerjakan sampel jaringan dengan cara merendam jaringan tersebut sampai seluruh bagian jaringan terendam. Perendaman dengan alkohol dilakukan dengan menggunakan variasi konsentrasi ya dari yang rendah ke tinggi. Nah, ini ya yang masing-masing minimal 12 jam. Nah, ini jadi dia sedang merendam jaringannya nih pada larutan alkohol dengan konsentrasi yang berbeda dari rendah ke tinggi. Pertanyaannya, apakah nama tahapan sediaan histologi yang sedang dilakukan oleh petugas tersebut? Apa nama tahapannya? Apa nama tahapannya ini kalau perendaman dari konsentrasi rendah ke tinggi? Dehidrasi, Bu. Iya, benar ya, dehidrasi. Jadi ingat, larutan dehidrasi itu biasanya menggunakan alkohol, ya, karena alkohol bersifat mengikat air. Jadi kita perlu hilangkan airnya dulu supaya nanti bisa masuk pada tahap berikutnya, ya, karena tahapan berikutnya itu tidak bisa mengikat kalau ada air. Nah, makanya airnya kita singkirkan dulu. Nah, itu tahap dehidrasi. Ya, jadi konsentrasinya itu bertahap ya, karena itu tadi takutkan atau dikhawatirkan jaringannya menjadi rusak kalau kita langsung ke konsentrasi yang tinggi. Ini ya, 70, 80, 96. Namun ini juga biasanya bervariasi ya, tergantung ketersediaan di laboratorium dan SOP masing-masing lab. Oke, soal berikutnya. Pada pewarnaan histologi, pewarnaan HE terdapat beberapa tahapan penting ya dan harus diperhatikan untuk menghasilkan warna preparat yang baik. Salah satunya adalah embedding ya. Apakah tujuan dari tahapan tersebut? Jadi tujuan embedding itu apa? A. Memasukkan air ke dalam jaringan, memberi warna merah pada sitoplasma, menghilangkan atau melarutkan parafin, mengurangi warna biru pada inti dan menghilangkan warna biru pada sitoplasma, mengisi jaringan dengan parafin sebagai pengikat agar tetap memiliki bentuk dan struktur yang sama seperti saat masih hidup. Yang mana yang benar? Tujuan tahapan di atas ini kan tujuan apa namanya tahapannya adalah embedding. Nah, jadi tujuan embedding itu apa? Ayo, tujuannya apa? Ibu. Ya. Ya, benar ya. Jadi tujuannya adalah mengisi jaringan dengan parafin. Nah, itu tadi yang berbentuk blok itu. Ya, supaya dia keras, supaya kita mudah untuk potong dia, ya. Itu tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini bentuknya, ini embedding, proses embedding atau proses pembuatan blok parafin. Tujuannya apa ya? Supaya mudah dipotong ya. Oke, lanjut. Proses jaringan dilakukan ke dalam larutan silol. Dimasukkan ya, proses jaringan dimasukkan ke dalam larutan silol, kemudian alkohol dengan berbagai konsentrasi, mulai dari konsentrasi absolut atau yang 100%, kemudian 96, 70, dan 60. Apa tujuan proses tersebut? Nah, ini apa tujuannya? A. Mengawetkan jaringan, B. Menjernihkan jaringan, C. Mempermudah pengecoran, D. Mempermudah pengamatan, dan E. Menghilangkan parafin dan mengisi dengan air. Mana yang benar? Ibu. Ya, iya benar E. Apalagi nama prosesnya ini? Apa nama prosesnya? Dehidrasi. Bukan, kalau dehidrasi kan tadi alkoholnya rendah ke tinggi. Redehidrasi, Bu. Rehidrasi. Ya, rehidrasi ya, bukan redehidrasi. Ya, ini dia gabung ini deparafinisasi dan rehidrasi. Jadi tujuannya ya sambil kita hilangkan apa namanya? Sambil kita hilangkan parafinnya ya kita isi juga dengan cairan. Ya, rehidrasi ya, jadi rehidrasi. Iya. Nah, ini prosesnya ya. Jadi disilol dulu atau silin sama ya. Kemudian ke alkohol dari tinggi ke rendah. Nah, ini untuk menghilangkan parafinnya tadi. Selain menghilangkan parafin, dia juga bisa merehidrasi jaringan. Supaya nanti pewarnanya tuh mudah mengikat gitu. Jadi harus dihilangkan apa namanya parafinnya. Oke, soal berikutnya. Histoteknik merupakan rangkaian tahapan untuk membuat preparat histologi. Perendaman pada larutan silol selama 2 jam dengan 2 kali perlakuan.
tahap apa yang terjadi pada proses tersebut? Nah ini ya, jadi dia rendam di silol dengan 2 kali perlakuan. Apa? Apa yang benar? Apa jawabannya ini? Ibu. Pembeningan ya, pembeningan ya. Jadi ingat kalau kita berbicara pembeningan, kita berbicara clearing. Nah, clearing itu biasanya menggunakan larutan silol. Ya, jadi kalau ada proses perendaman pada silol, nah itu pasti proses clearing atau pembeningan. Ya, ingat tujuan pembeningan kita mau membuat jaringannya menjadi bening ya, supaya mudah diamati. Selain itu juga untuk menghilangkan larutan-larutan dehidrasi ya atau larutan alkohol. Iya, lanjut. Seorang petugas laboratorium PA melakukan proses clearing ya, melakukan proses clearing dengan menggunakan larutan silol. Setelah jaringan dikeluarkan dari cairan dehidrasi, jaringan dimasukkan ke dalam larutan silol 1 kurang lebih 1 jam. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan jaringan tersebut ke larutan silol 2. Oke, pertanyaannya, bagaimanakah cara laboratorium PA tersebut untuk memastikan bahwa seluruh alkohol yang ada dalam jaringan sudah benar-benar dikeluarkan? Bagaimana caranya dia memastikannya? Jadi ini di bagian kompetensi jaminan mutu ya, jaminan mutu. Jadi di lab itu kita tidak hanya mengerjakan sampel, tetapi kita juga harus melakukan penjaminan mutu. Bagaimana kita yakin hasil yang kita kerjakan ini sudah benar? Nah, ini pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kita yakin bahwa alkoholnya itu sudah benar-benar dikeluarkan ya? A. Jika pada saat dipegang jaringan terasa keras. B. Jika saat perendaman dengan silol jaringan terlihat bening dan transparan. C. Jika pada saat dipegang jaringan terasa sedikit lembek. Jika saat perendaman dengan silol jaringan terlihat putih bersih. Iya, sudah ada ya jawabannya. Ya, jadi jawabannya adalah jika saat perendaman dengan silol jaringan terlihat bening dan transparan. Ya, jadi kalau jaringannya sudah bening, transparan, berarti proses clearingnya sudah berhasil ya. Dalam artian alkoholnya pun sudah sepenuhnya dikeluarkan. Itu ya, jaminan mutu, ingat. Nanti saya lihatkan apa-apa yang menjadi soal nanti. Itu semua sudah ada blueprint-nya ya. Iya, soal selanjutnya. Pembuatan prepara jaringan dengan pewarnaan HE terdapat beberapa tahapan penting. Ya, salah satunya adalah untuk memberikan warna cerah ya dan sebagai pelindung pengawet jaringan mikroba dan bakteri. Nah, tahapan apa namanya ini? Tahapan apa namanya? Untuk memberikan warna cerah dan sebagai pelindung. Mounting, Ibu. Sediaan ya, mounting ya. Jadi mounting itu tujuannya untuk melindungi sediaan ini supaya dia awet. Jadi dia kayak semacam lem yang ditempelkan pada cover glass untuk menutup si preparat tersebut supaya nanti mikroba, jamur itu tidak merusak jaringan itu. Ya, jadi tahapannya namanya mounting. Nah, ini ya caranya. Seperti ini. Jadi ini kayak macam lem gitu, entelan ya. Biasanya cari reagennya itu namanya entelan karena ada balsam dan DFX. Soal berikutnya, seorang mahasiswa diuji untuk melakukan pengecatan sitologi metode GIMSA. Ya, ingat GIMSA itu untuk sitologi. Konsentrasi larutan GIMSA yang digunakan adalah 5%. Apa kriteria yang benar pada pengecatan preparat sitologi tersebut? Nah, ini ditanyakan kriteria preparatnya itu seperti apa? Kriteria yang benar ya. A. Menggunakan larutan buffer fosfat. B. Perbandingan larutan GIMSA banding buffer 1:4. C. Preparat difiksasi dengan metanol dalam keadaan basah. D. Fiksasi dilakukan selama 3 menit. Dan E. Pengecatan dilakukan selama 10 menit. Mana yang benar nih? Kriteria yang benar. Ini GIMSA 5%. Ayo, GIMSA 5%. Masih ingat cara pembuatan GIMSA? Kalau 5% itu berapa GIMSA-nya, berapa pengencernya? Berapa buffernya?
Iya, kalau 5% itu 1 gimsa dibanding 19 pengencer ya. Jadi gimsanya 1 mili, buffernya 19 mili. Jadi ini sudah pasti salah ya. Nah, jadi yang benar adalah fiksasi dilakukan selama 3 menit. Ya, biasanya untuk membuat sel-selnya itu fix atau tidak bergeser lagi. Itu tujuan fiksasi kalau pada sitologi ya, supaya awet juga. Nah, ini ya. Ini ya 1:20, artinya 1 gimsa di dalam 20 mili larutan. Tetapi buffernya tetap 19 mili ya yang dicampurkan. Ya, jadi ingat, semakin rendah konsentrasi gimsa, itu waktu inkubasinya biasanya semakin lama ya, karena dia konsentrasinya tidak pekat. Tetapi kalau ya kita menggunakan yang pekat, yang 20%, di mana gimsa banding buffer adalah 1:4, maka waktunya semakin sedikit ya, karena dia konsentrasinya tinggi. Ini harus diperhatikan karena kapan dia terlalu lama atau terlalu sebentar, nah itu bisa mempengaruhi warna. Oke, nomor 42. Sebuah blok jaringan kelenjar mamai dilakukan pemotongan halus menggunakan mikrotom dengan ketebalan 5 mikron. Namun setelah pemotongan, jaringan menjadi hancur, ya, walaupun sebelumnya jaringan tampak keras. Nah, ini ada kasusnya jaringannya tuh setelah dipotong kayak hancur. Coba di-mute dulu, Hamisya. Iya. Pada tahapan manakah peristiwa ini terjadi? A. Fiksasi, B. Clearing, C. Infiltrasi, D. Blocking, dan E. Dehidrasi. Nah, ini pada tahapan mana ini bisa terjadi nih? Mana yang benar? Ayo, mana yang benar? Setelah pemotongan jaringan ini menjadi hancur. Dan jaringan sebelumnya sebenarnya tampak keras, tapi pada saat dipotong ini kenapa menjadi hancur? Nah, ini sebenarnya tahapan mana ini peristiwa ini terjadi? Iya, di dehidrasi ya. Di dehidrasi ini biasanya kalau dia terlalu dehidrasinya terlalu lama, itu bisa membuat jaringannya menjadi rapuh. Ini ya, dehidrasi yang tidak sempurna akan mengganggu penetrasi reagen ke dalam ya. Jadi kalau misalkan tidak benar-benar awet, tidak benar-benar keras jaringannya, maka reagennya itu tidak masuk sempurna ya. Jadi dia tidak benar-benar keras nanti pada saat proses infiltrasi. Jadinya pada saat kita potong dia itu hancur. Nah ini ya, jaringan sebagian besar tersusun atas protein. Pada proses perendaman dengan alkohol, jaringan akan berubah warna karena sifat dari protein tersebut sehingga diperlukan penjernihan. Nah, jadi nanti ini ada diperlukan proses penjernihan ya, karena itu tadi. Ketika direndam dengan alkohol, jaringan berubah warna. Apa nama larutan untuk proses tersebut? Ayo, apa nama larutannya? Silol ya, silol. Ingat kalau dia itu penjernihan, kita ingat silol ya. Nah, ini prinsipnya ya. Ya, kalau mau dijelaskan panjang, intinya silol itu dia bisa menghilangkan warna-warna yang terdapat pada jaringan ya. Jadi transparan jaringannya. Soal berikutnya, proses pengecatan preparat jaringan uterus menggunakan hematoksilin eosin. Setelah dicat, ya ternyata warna sitoplasma dari preparat itu terlalu tebal. Ya, hal ini menyebabkan preparat sulit untuk diamati. Ya, ini sering juga keluar soal ini ya. Sebentar. Iya, jadi ini warna sitoplasmanya itu terlalu tebal. Nah, ini kan pasti sulit kita mau menginterpretasi ya. Dokter pun biasanya menolak preparat-preparat yang seperti ini. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi kalau misalkan kita sudah terlanjur membuat preparat dan preparat itu terlalu tebal warnanya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menangani hal tersebut? Ya, apa yang harus dilakukan? Mana yang benar? C, Bu. C ya, dekolorisasi. Ya, artinya dari kata D itu tidak ada atau menyingkirkan color. Nah, ini color, warna. Jadi dekolorisasi itu adalah menghilangkan warna. Jadi warnanya kita kurangi ya supaya tidak terlalu biru. Nah, ini biasanya menggunakan asid alkohol.
Nah, ini juga biasanya digunakan di pewarnaan bakteri ya, kebanyakan pewarnaan bakteri juga untuk melunturkan zat warna sebelumnya, dekolorisasi. Oke, soal berikutnya, sebuah rumah sakit mengirim sampel ya berupa biopsi jaringan breast cancer ya, atau kanker payudara ke laboratorium sitohistoteknologi. Cairan yang digunakan untuk proses fiksasi ternyata menyebabkan jaringan rusak. Nah, salah satu penyebabnya adalah pemilihan larutan fiksasi yang kurang sesuai. Pertanyaannya, larutan fiksasi apa yang seharusnya digunakan? Iya. Bentar ya. Iya, maaf ya tadi ada telepon. Oke, larutan fiksasi apa yang seharusnya digunakan? Nah, jadi ini dia salah pakai larutan fiksasi. Ya, jaringannya tuh jadi rusak. Nah, makanya ditanyakan larutan fiksasi apa yang harusnya digunakan. Ayo, yang mana yang benar? Larutan fiksasi apa? A ya, formalin buffer. Ya, ini biasanya fiksasi yang paling banyak digunakan karena dia paling stabil. Paling stabil menjaga jaringan ya karena pH-nya sudah pas, dia tidak mengubah pH ya karena ini kan ada buffer. Buffer itu mempertahankan pH. Jadi pH-nya tidak naik, tidak turun. Nah, ini yang paling stabil lah formalin buffer ya. Biasanya formalin buffer fosfat. Buffernya tuh fosfat. Oke, ya. Sampel yang diterima oleh petugas teknisi berupa tulang dewasa, ya, yang padat. Sesuai surat pengantar, pemeriksaan pada sampel yang berasal dari korban mutilasi, ya. Ini korban mutilasi dan hanya tulang belulang yang ditemukan terkubur di tanah. Nah, ini dia mau identifikasi nih. Yang ada hanya tulang, ya. Dia mau identifikasi. Pertanyaannya, metode apa yang diperlukan agar sediaan tulang itu mudah diamati? Ya, apalagi namanya ini? Dekalsifikasi ya. Nah, ini berulang-ulang ini soalnya nih. Intinya kalau ada soal mengenai tulang, nah itu ingat dekalsifikasi. Oke, pengambilan sampel telah dilakukan oleh petugas untuk proses histoteknologi. Nah, kemudian petugas memasukkan jaringan ke dalam larutan jernih agar bebas dari darah, namun tidak merusak jaringan. Apa nama larutan tersebut? Nah, ini karena terlalu banyak darah ya, jadi dia mau memasukkan ke satu jaringan untuk menjernihkan. Nah, nama larutannya itu apa? A, Ibu. A ya, NaCl fisiologis ya. Jadi memang sebaiknya harus masukkan langsung di fiksasinya ya, langsung di formalin, tetapi biasanya ada kondisi yang terlalu banyak darahnya ya, jadi dia bersihkan dulu baru dia masukkan ke dalam larutan fiksasi. Ya, kenapa NaCl fisiologis? Karena ini yang sifatnya mirip dengan tubuh, ya karena tubuh kita itu kan apa namanya terdiri dari natrium dan kalsium juga apa namanya klorida. Ya, jadi kita pakai yang fisiologis. Fisiologis ini artinya mirip dengan fungsi tubuh. Nah ini, supaya mudah dalam mengamati preparat yang sudah dibuat dengan metode parafin, maka diperlukan proses staining. Ya, apa langkah pertama pada proses staining? Ya, mana yang benar? Kita percepat saja ya. Mana yang benar? Langkah pertama sebelum proses staining. Mana yang benar nih? Larutan hematoksilin? Iya. Benar ya, hematoksilin. Jadi hematoksilin itu
pewarna pertama yang yang dimasukkan. Kemudian diikuti dengan eosin dan lain-lain. Nah, ini prosesnya ya, tahapan pewarnaannya. Seperti itu. Nanti keduanya baru eosin. Eosin ini sebagai counter stain. Ini untuk mewarnai inti-intinya, ini mewarnai sitoplasmanya. Oke. Proses jaringan dimasukkan ke dalam larutan alkohol dari konsentrasi absolut, kemudian 95, 80, dan 70. Pertanyaannya, apa tujuan proses tersebut? Nah, ini. Saya ulang-ulang biar kalian lebih paham ya. Soalnya mirip-mirip sebenarnya. Ya, untuk apa ini dia? Apa ini? Dimasukkan dalam larutan alkohol dari konsentrasi tinggi ke rendah. Ini tujuannya apa? Untuk apa tadi? Ibu. Iya, untuk mengisi jaringan dengan air ya. Ingat ini namanya proses rehidrasi. Jadi rehidrasi itu kebalikan dari dehidrasi. Ya, kalau dehidrasi itu konsentrasi alkoholnya rendah ke tinggi, kalau rehidrasi dari tinggi ke rendah. Jadi itu saja. Kalian tinggal lihat angkanya ini saja. Turun apa meningkat? Oke, soal 50. Pada proses pewarnaan dengan HE diperlukan pewarna hematoksilin, larutan alkohol, asam alkohol, amonium karbonat, dan eosin. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Apa larutan di atas yang mempunyai fungsi untuk mewarnai sitoplasma? Nah, ini yang mana? Apa pewarna untuk mewarnai sitoplasma? Ibu. Ya, eosin ya. Ingat, kalau kita mau mewarnai sitoplasma itu eosin. Tapi kalau mau mewarnai inti sel, itu hematoksilin. Ya, itu J2. Untuk pewarnaan jaringan itu 2 J yang dipakai. Adapun ini biasanya untuk penguatnya saja, ya, amonium karbonat ya. Ini untuk penguatnya. Oke, soal ke-51. Pewarnaan pertama yang dilakukan pada pewarnaan HE adalah diwarnai dengan hematoksilin. Urutan tahapan sebelum pewarnaan hematoksilin adalah dilakukan rehidrasi. Pertanyaannya, mengapa perlu dilakukan rehidrasi? Aduh, kelihatan ya. Jadi untuk apa? Mengapa perlu kita lakukan rehidrasi sebelum mewarnai hematoksilin? Ayo, kenapa tadi yang Ibu jelaskan? Ayo. B, Ibu. B ya, karena kita tahu pelarut hematoksilin itu adalah Aquades. Ya, jadi kita harus isi dulu jaringannya dengan air, dengan Aquades supaya menyatu zat warnanya. Ya, karena ini kan tadi masih ada larutan-larutan silol, apa semua itu harus kita singkirkan dulu, parafinnya kita singkirkan, baru kita isi lagi dengan air supaya pelarut zat warna pertama itu bisa mengikat. Ya, karena ini dia water based dia. Tersusun atas air gitu ya. Oke, hasil processing dan pengecatan jaringan diperiksa untuk mengetahui kelayakan pengamatan dan dari hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat gambaran kabur ya. Kabur seperti berkabut pada sediaan yang dibuat. Jadi sediaannya itu kayak kabut gitu ya, berkabut. Apakah yang menyebabkan gambaran sediaan menjadi kabur? Nah, ini penyebabnya apa nih? Ini biasanya sering terjadi juga. Sediaannya itu terlalu berkabut. Ini penyebabnya apa? C, Ibu. Waktu clearing yang kurang tepat. Waktu clearing yang kurang ya. Jadi tidak terlalu jernih jaringannya. Jadi kalau kita amati itu kayak tidak jelas selnya ya, masih berkabut itu tadi karena masih banyak zat warna bawaan dari jaringannya. Makanya kita perlu clearing dengan waktu yang pas ya. Oke, soal berikutnya. Pengamatan mikroskopis dari hasil pengecatan rutin jaringan menunjukkan adanya gambaran sel yang saling bertumpuk. Nah, ini juga sering ini. Kita amati selnya bertumpuk. Ini kan menyulitkan ya, menyulitkan untuk menginterpretasi. Pertanyaannya, apakah tahapan yang perlu diperbaiki? Nah, tahapan mana nih yang harus kita perbaiki kalau sediaan selnya itu terlalu bertumpuk? A. Dehidrasi, B. Deparafinisasi, C. Penjernihan, D. Perendaman dengan larutan fiksatif, E. Pemotongan dengan mikrotom. Mana yang benar? E, Ibu. Iya, pemotongan ya, karena terlalu tebal pemotongannya. Jadi
sel-selnya atau jaringannya tuh menumpuk. Makanya pemotongannya harus benar-benar yang setipis mungkin. Seorang ATLM akan melakukan pemeriksaan terhadap jaringan yang diduga mengalami kelainan. Ya. Jaringan tersebut diwarnai dengan teknik pewarnaan yang mewarnai komponen berdasarkan kemampuan menyerap cat bersifat asam dan basa. Nah, ini ya, jadi pewarnaannya tuh pewarnaan asam basa. Pertanyaannya, teknik pewarnaan yang digunakan adalah apa? Nah, yang mana ini? Pewarnaan asam basa. Yang mana yang benar? C, Ibu. C ya. Kenapa bukan gimsa? Gimsa juga asam basa? Ayo, kenapa bukan pakai gimsa? Padahal gimsa juga menggunakan prinsip asam basa. Kenapa? Karena untuk sitologi. Iya, gimsa untuk sitologi ya. Ingat itu perbedaannya. Kalau hematoksilin ini untuk jaringan ya. Berbeda ya. Kalau sitologi itu dia sudah beda dari cara fiksasi, cara pembuatan preparatnya ya. Kemudian fiksasinya juga berbeda. Kalau sel biasanya sitologi biasanya fiksasi kering ya. Jadi apa namanya? Sediaannya kering dulu baru difiksasi. Jadi pewarnaannya pun akan berbeda. Oke, soal berikutnya. Seorang ATLM akan melakukan pemeriksaan terhadap jaringan yang diduga mengalami kelainan. Ya. Setelah melakukan sejumlah tahapan, didapatkan preparat berisi sel yang terwarnai, namun tampak sitoplasmanya rusak. Ya, jadi terwarnai tapi sitoplasmanya rusak nih. Apa tahapan teknik yang kemungkinan tidak dijalankan dengan benar? Nah, ini rata-rata jaminan mutu ya ini soalnya. Yang tidak dijalankan dengan benar yang mana? Kalau sitoplasmanya rusak. Yang mana nih? D? D atau A? A ya, dia A. Kenapa sitoplasmanya rusak? Karena fiksasinya tidak sempurna. Itu tadi. Kalau fiksasinya tidak sempurna, itu ke belakang tuh akan hancur semuanya. Artinya di sini tidak sempurna adalah fiksasinya belum benar-benar sampai ke dalam jaringannya, dia sudah proses. Artinya di dalam jaringan ini kan masih mentah gitu ya, masih lembek ceritanya. Jadi kalau dia lembek, tentu dia tidak bisa dilakukan proses berikutnya. Zat warnanya tidak bisa masuk, infiltrasinya tidak bisa menembus sampai ke dalam, pemotongannya pun akan retak. Nah, itu karena fiksasi yang tidak sempurna. Jadi ini harus diperbaiki tahapannya. Oke, jaringan yang baru diambil dari pasien melalui operasi harus segera dimasukkan ke dalam larutan NBF 10%. Apa tujuan proses tersebut? Nah, ini tujuannya apa nih? Dimasukkan ke dalam larutan NBF. Apa itu NBF? Apa itu NBF? Apa? Apa singkatan dari apa NBF? Biasanya ada soal-soal yang seperti ini ya, dia singkat-singkat. Jadi kalau kita tidak tahu singkatannya ya tentu kita tidak bisa menjawab. Nah, ini ada jaringan nih, dia langsung diambil pada saat operasi langsung dimasukkan ke dalam NBF. Apa itu NBF? NBF itu netral buffer formalin ya, sama. Jadi formalin buffer itu dia. Jadi langsung dia masukkan ya. Mungkin ini tidak terlalu banyak darahnya, jadi dia tidak cuci dulu ya, langsung dimasukkan ke dalam formalin. Nah, tujuannya apa nih? Apa tujuan dimasukkan ke dalam formalin? B, Ibu. B, mempertahankan keadaan sel dan jaringan seperti aslinya. Ya, benar ya. Jadi ini sengaja dijebak di sini karena kalau langsung dia sebut formalin ya kita langsung sudah tahu jawabannya ya, tapi dia singkat istilahnya supaya kita juga perlu tahu apa singkatan dari NBF itu. Jadi singkatannya adalah neutral buffer formalin. Oke, 57. Processing jaringan dapat dilakukan secara manual maupun otomatis ya pakai tisu prosesor. Nah, jadi kita bisa manual ya seperti yang 11 tahapan itu. Nah, bisa juga dia otomatis. Jadi langsung dimasukkan jaringan, alat akan memproses sampai menjadi preparat.
Nah, pertanyaannya, tahapan apa yang dilakukan pada processing jaringan setelah fiksasi? Nah, ini. Apa setelah fiksasi? Apa jawabannya? C, Bu. Dehidrasi, ya benar ya. Jadi fiksasi, dehidrasi, kemudian clearing, infiltrasi, dan seterusnya. Itu harus dihafal ini ya, 11 tahapan. Jadi kalau kalian sudah menguasai 11 tahapan ini, insya Allah akan mudah ya. Jadi misalkan biopsi ini menggunakan apa, fiksasi menggunakan apa, tujuannya apa, untuk apa, kemudian apa namanya kesalahan yang bisa terjadi kalau fiksasinya tidak benar. Nah ini kalau kalian kuasai ya ini sudah benar semua ya nanti menjawabnya. Oke, pengecatan HE adalah teknik pengecatan rutin. Nah, pertanyaannya, bahan apa yang berfungsi sebagai cat pembanding? Nah, ini juga sering keluar nih, cat pembandingnya. Yang mana cat pembandingnya nih, pewarna HE? Yang mana? Cat pembanding, counter stain. Tadi yang saya sebutkan. Supaya kita bisa membandingkan mana inti sel, mana sitoplasma. Makanya dikasih cat pembanding. Apa nama cat pembanding itu? Yang mana di sini? Eosin ya, eosin. Ingat eosin itu dia berfungsi sebagai counter stain, pembanding, supaya kita bisa lihat mana sitoplasma, mana inti sel. Ya, makanya dipakai eosin. Ini sering dijadikan istilah nih, counter stain atau cat pembanding. Oke, soal berikutnya, processing jaringan sebelum dibuat preparat memerlukan serangkaian proses. Nah, salah satu tahap yang harus dilakukan adalah impregnasi, yaitu masuknya parafin ke dalam jaringan. Nah, untuk menjamin jaringan siap menerima parafin, perlu dilakukan satu tahap penting sebelumnya. Nah, jadi sebelum impregnasi ini apa tahapannya? Apa nama tahapan yang dimaksud? Ya, yang mana yang benar? Sebelum impregnasi. Oke, Ibu. Clearing, ya benar ya. Jadi, sorry. Ini harusnya clearing ya. Coba saya baca dulu. Iya benar ya, ini harusnya clearing. Sorry, ini saya salah membulatkan. Jadi embedding ini adalah setelahnya. Jadi bagaimana kita menjamin bahwa jaringan impregnasi itu akan masuk sempurna ke dalam jaringan, berarti tahapan yang penting harus kita perhatikan adalah clearing. Impregnasi itu sama dengan infiltrasi ya. Jadi ingat kalau ada pertanyaan impregnasi, kita ingat infiltrasi ya, yaitu memasukkan parafin ke dalam jaringan supaya siap nanti untuk dicetak. Ini ya. Ini tadi yang ditanyakan, infiltrasi, tahapan kelima. Jadi kalau ditanyakan tahapan sebelumnya, berarti adalah clearing. Jadi kalau dia belum clear, nah, otomatis tidak bisa dilakukan infiltrasi. Parafinnya tidak bisa tembus ke dalam karena belum jernih ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada submateri penilaian hasil pewarnaan. Nah, ini yang menjadi kisi-kisi juga ya. Jadi selain kita bisa melakukan preparasi jaringan, preparasi sitologi, melakukan pewarnaan, kita juga harus mampu menilai ya atau menginterpretasi, memverifikasi ya. Jadi kalau misalkan hasil pewarnaan seperti ini itu bagaimana? Apakah layak atau tidak untuk diperiksa? Kemudian kalau seperti ini penyebabnya apa? Nah, kalau kita tahu penyebabnya, nah tentu kita bisa memperbaiki kesalahan. Tetapi kalau kita tidak tahu, kita lihat kemudian ini salahnya di mana? Kenapa dokter menolak kesediaannya? Ini kan tentu kita tidak bisa memperbaiki. Tapi kalau kita sudah tahu letak kesalahannya di mana, nah ini gampang, mudah bagi kita untuk memperbaikinya. Oke, ini ada soal ya. Seorang petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sediaan apus darah menggunakan mikroskop ya dengan perbesaran 500 kali untuk melihat unsur darah tepi dan diperoleh hasil seperti ini. Gambar nomor berapakah yang menunjukkan basofil? Nah, ini gampang ya. Yang mana yang benar? 1, 2, 3, 4, atau 5?
Yang mana basofil? Nah, ini mirip-mirip soal hema nih. C, Bu. Iya, yang 3 ya, ini basofil. Jadi kalau mau gampang, yang membedakan basofil dengan sel-sel lainnya itu adalah basofil itu granulanya besar-besar ya, hampir menutupi seluruh permukaan. Jadi inti selnya tuh hampir tidak kelihatan, saking besarnya granulanya. Granula yang diwarnai sama pewarna Giemsa ini ya. Nah ini, kalau ini apa nih? Ini apa? Ini sering keluar ya soal-soal hitung leukosit. Iya, ini eosinofil, ini limfosit, ini neutrofil batang, neutrofil segmen. Ini monosit atau makrofag ya. Nah, ini apa nih? Trombosit. Ini eritrosit. Ya, itu mengenai sel darah. Jadi kita sudah bisa menginterpretasi nih kalau ada seperti ini bisa kita tahu oh ini basofil gitu ya. Ada gambar lagi nih. Gambar di bawah ini menunjukkan jaringan yang telah terwarnai dengan pewarnaan rutin. Pertanyaannya, zat warna apakah yang diikat oleh jaringan yang berwarna ungu? Nah ini, jaringan yang warna ungu ini zat warna apa yang dia ikat? Ayo, yang mana yang benar? D, Ibu. D ya, hematoksilin. Jadi ingat, ini dia pertanyaannya adalah jaringan. Jadi kalau pertanyaan jaringan ya udah enggak usah pikirkan pewarna lain, ingat saja hematoksilin, eosin. Kecuali dia tanyakan oleh sel, nah ini bisa kita methylene blue ya, karena methylene blue ini ada pada pewarna Giemsa. Jadi kalau jaringan nah berarti He ya, hematoksilin. Ya. Pertanyaan selanjutnya, ada gambar lagi ya. Jadi kalau misalkan kita sudah masuk pada soal interpretasi zat warna ya pasti ya gambar-gambar semua yang ditunjukkan ya, yang ditampilkan. Ya. Gambar di bawah ini menunjukkan jaringan yang telah terwarnai dengan pewarnaan rutin. Warna sediaan terlalu biru. Nah, ini terlalu biru nih. Zat apakah yang digunakan untuk mengurangi warnanya? Ayo, apa tadi zat apa untuk mengurangi warna terlalu biru? Apa namanya? Yang mana? Warnanya terlalu biru. Kita mau kurangi sedikit warnanya. Pakai apa? A. Iya, pakai asid alkohol ya. Jadi ingat, biasanya itu kalau untuk pewarnaan sediaan, untuk melunturkannya itu biasanya pakai asid alkohol. Ya, karena memang dia bersifat melarutkan zat warna gitu. Ini ya. Oke, benar sekali. Ya, seorang petugas lab ingin melakukan pewarnaan ya pada kelenjar getah bening ya, sehingga nantinya akan muncul warna kehitaman pada serabut retikuler dan berbentuk seperti akar. Apakah jenis pewarnaan yang dipakai? Nah, ini pewarnaan apa ini? Muncul warna kehitaman. Ya, yang mana yang benar? Ini saya juga lupa ini jawabannya. Ada yang tahu? Warna kehitaman pada serabut. Mallory Azan ya, saya kurang familiar ya. Yang jelas ada soal seperti ini. Oh, pewarnaan retikuler. Ini pewarnaan retikuler. Endapan logam perak. Oh, sorry. Ini impregnasi ya, impregnasi. Bukan Mallory, ini salah nih. Salah tempat. Iya, impregnasi perak ini untuk mewarnai retikuler ya. Biasanya ini pada sediaan-sediaan kelenjar getah bening. Ini kan sering juga diminta untuk mewarnai kelenjar getah bening. Jadi impregnasi perak. Perak itu ya dia bisa menjadi hitam ya. Oke, petugas lab sedang melakukan pengamatan ya menggunakan mikroskop pada sediaan yang telah dipotong menggunakan mikrotom ya. Jadi dari hasil pengamatan ini ternyata ada artefak ya, ditemukan artefak. Artefak itu kayak jejak-jejak peninggalan gitu ya. Jadi ada jejak-jejak di sini yang tidak diinginkan. Nah, seperti pada anak panah ini ya, ini artefaknya nih. Pertanyaannya, apa jenis artefak yang ditunjukkan oleh tanda panah tersebut?
Nah, ini artefak apa dia nih? Apa? Ayo, apakah pengecatan, goresan, pengerutan, potongan jaringan yang asing, ataukah artefak lipatan? Mana yang benar? D, Ibu. D, ada yang lain? Potongan jaringan asing. Iya, memang sekilas mirip ya, sekilas mirip ada jaringan asing yang nempel, tapi sebenarnya itu adalah pengecatan ya atau kotoran. Ya, jadi sangat jarang jaringan asing untuk menempel di sini ya karena prosesnya pasti terpisah. Nah, kemungkinan besar adalah itu kotoran. Ini ya, atau zat warna yang terlalu tebal yang tidak disaring. Nah, ini bisa kita lihat ini yang lipatan ya. Ini sebenarnya tidak harus, tidak boleh ada di sini. Lipatan. Nah, ini extra neustisupis, jadi jaringan lain yang nempel di sini. Nah, ini pengerutan, ini crack ya atau retak. Ya. Soal berikutnya ini ya. Ini pertanyaannya, jenis artefak apa ini? Artefak apa itu namanya? Artefak apa ini? E, Ibu. Lipatan ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, ya ini mudah ya. Kita bisa lihat ini kayak lipatan, terlipat dia nih. Ini kan pasti menyulitkan kita untuk mengamati. Apalagi kalau ada sel di sini yang mau kita lihat bentuknya, ini kan tertutup. Nah ini tidak boleh. Nah ini biasanya terjadi pada proses pemotongan ya atau apa namanya floating. Jadi dia terlipat. Apa penyebab sediaan menjadi pecah? Nah, ini tidak perlu dibaca ya. Jadi ini retak dia, crack. Penyebabnya apa? Infiltrasi parafin kurang baik, proses dehidrasi yang berlebihan, proses fiksasi yang tidak sempurna, dehidrasi yang tidak sempurna, pemaparan agen pembeningan yang terlalu lama. Nah, ini mana yang benar nih? B, Ibu. A atau B? C, Ibu. Atau C? Iya, A ya. Jadi biasanya untuk crack-crack seperti ini tuh parafinnya yang kurang infiltrasi. Jadi jaringan di dalam tuh masih lembek. Ya memang bisa sih karena fiksasi. Cuma ini dia lebih ke apa namanya cracknya ini. Jadi biasanya infiltrasinya yang kurang lama gitu ya. Jadi masih lembek di dalamnya. Itu sebenarnya harus ditelusuri lagi, ditanyakan sama ATLM-nya. Di mana ininya kesalahannya. Nah, contohnya seperti ini. Penyebabnya apa nih? Kayak bergaris-garis seperti ini nih pada sediaan. Ini juga akan mengganggu pengamatan ya. Kita jadi tidak bisa melihat dengan jelas. Mana yang benar nih? Penyebabnya apa? Pisau kurang tajam, sudut pemotongan kurang tepat, pisau atau blok longgar ya saat dijepit, kecepatan pemotongan terlalu cepat, pemotongan terlalu kasar. Mana yang benar? E, Ibu. Atau ada yang lain? Iya, jawabannya kurang tajam. Ya, kurang tajam pisaunya. Jadi kayak semacam bergaris. Nah, pemotongan yang terlalu kasar pada awal pemotongan ya memang harus kasar ya di awal pemotongan memang harus besar pemotongannya, harus pemotongan kasar. Nanti pemotongan berikutnya baru halus. Jadi ini sudah pemotongan halus tapi tetap kasar. Ya kenapa? Karena pisaunya kurang tajam. Coba saja kalian pakai pisau tumpul, potong daging ya, bagaimana hasilnya. Iya, selanjutnya, ini kayaknya soal terakhir ya kita lihat. Seorang ATLM menggunakan teknik pewarnaan HE ya terhadap jaringan. Dari pengamatan tampak adanya kumpulan sel epitel kuboid. Apa warna dari inti sel yang diamati? Ya, apa warnanya nih inti selnya? Inti sel berwarna apa? Ya, biru keunguan ya. Jadi ingat kalau pewarnaan HE, inti sel biru keunguan, sitoplasma pink. Pewarna apapun itu biasanya untuk pewarna asam basa ya biasanya seperti itu. Inti sel akan warna merah, inti sel akan berwarna biru, sitoplasma akan berwarna kemerahan. Iya, sampai sini ada pertanyaan? Jam 11 ya, sudah 1 jam ya. Ada pertanyaan untuk soal-soal sitohisto sebelum saya beranjak
ke soal lain? Iya, Ibu rasa sudah cukup jelas ya, karena soalnya juga diulang-ulang, jadi pasti insya Allah kalian inilah mudah pahami lah ya. Tidak keluar dari soal-soal ini, tidak lepas dia. Nah, ini Ibu mau tunjukkan blueprint-nya dulu ya. Ini kisi-kisi. Ya, sebelumnya kita lihat contoh soal dari ini dulu ya, dari asosiasi TLM ya. Sebentar. Ini ya, kelihatan ya? Kelihatan enggak ini? Iya, Bu. Kelihatan Ibu. Ya, ini kemarin dipaparkan sama asosiasi ya untuk dosen yang ditugaskan untuk membuat soal UKOM. Ya, sedikit. Ini sudah disampaikan sama dosen sebelumnya atau belum? Belum, Ibu. Belum ya? Ya, enggak apa-apa, kalian ini sebagai kisi-kisi walaupun sisa berapa hari lagi tetap semangat. Ya, ini untuk pembagian soalnya ya, hema 40, kimia klinik 40. Ini ya. Ya, untuk sitohisto sendiri tuh ya cuma 10 soal ya. Tapi 10 soal ini juga sangat mempengaruhi yang lain. Ya, adapun 6 area tinjauan soal itu ada area kompetensi, domain, sifat. Nah, ini tidak perlu ya. Nah, ini yang perlu kalian pahami bahwa ATLM itu kompetensinya ada 7 yang harus dia miliki dan yang akan diujikan. Ya, apakah kalian benar-benar layak, benar-benar kompeten untuk bekerja? Nah, ini yang harus diujikan nih. Yang pertama ada profesionalitas yang luhur ya. Apakah kalian seorang yang profesional? Bagaimana cara menghadapi masalah? Ya. Kemudian mawas diri dan pengembangan diri. Nah, ini bagaimana nanti kalian bersikap ya, beretika baik sesama sejawat, sesama profesi ataukah dengan pasien, bagaimana sikap-sikap kalian. Kemudian komunikasinya dengan pasien seperti apa supaya tidak multitafsir. Pengelolaan informasi ya, informasi itu bagaimana dikelola supaya menjadi sebuah informasi yang bermanfaat ya. Ada landasan ilmiah, keterampilan ya, pengelolaan masalah. Sebenarnya yang paling banyak tuh yang di sini 5 dan 6 nih. Landasan ilmiah dan juga keterampilan laboratorium ya. Tapi yang lain juga ini ada soalnya. Nah, ini ya untuk yang profesionalitas yang akan diujikan atau yang akan dilihat itu adalah yang pertama, apakah kalian berketuhanan yang Maha Esa ya, apakah beragama atau tidak. Nah, ini profesionalitas yang luhur. Kemudian apakah bermoral, beretika dan disiplin ya, sadar dan taat hukum, berwawasan sosial budaya dan juga berperilaku profesional. Jadi sebenarnya ini soal-soalnya ya gampang ya, gampang jawabannya. Ini hanya kebiasaan kita sehari-hari saja ya sebagai manusia, mungkin ini sebagai apa ya? Fitrah kita sebenarnya untuk berperilaku profesional. Adapun nanti yang tidak profesional itu berarti dia sudah di luar fitrah ya. Nah, ini ada contoh soal ya dari asosiasi. Perhatikan mana yang benar nih. Seorang perempuan datang ke lab dengan surat rujukan ya untuk pemeriksaan kolesterol, asam urat dan gula puasa. Nah, pasien ini sudah berpuasa selama 8 jam. Kemudian pasien meminta pengambilan darah dilakukan saat ini karena ada urusan mendesak. Nah, ini biasanya begini nih. Pasien ini sudah puasa 8 jam. Nah, kemudian dia minta, saya bisa diperiksa sekarang, tidak ada keperluan mendesak nih yang tidak bisa saya tunda. Nah, sebagai ATLM yang profesional, bagaimana tindakan kalian kalau ada kasus begini? Ayo, bagaimana tindakannya? Mana yang tepat? Tindakan yang tepat. C, Ibu. C. Ada C, ada E. Ada lagi? Ya, kenapa yang E dulu tadi? Mengapa memilih E?
menjadwalkan pasien untuk kunjungan ulang. Nah, ini tidak benar ya, karena dia sudah puasa 8 jam. Sayang kalau mau disuruh balik lagi ya. Nah, jadi yang benar adalah yang C ya. Jadi kita harus tolak karena tidak sesuai SOP. Perhatikan, ini ada pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan gula puasa. Kalau asam urat dan gula puasa, oke lah, bisa 8 jam ya. Tapi kalau kolesterol, nah, kolesterol ini biasanya 9 sampai 12 jam. Jadi kurang waktunya. Nah, tanggung ya, tinggal 1 jam. Lagian kalau mau diperiksa ya tentu hasilnya tidak akurat. Jadi tetap kita harus tolak. Nah, ini biasanya soal-soal profesionalitas ya atau integritas. Jadi bagaimana kita sebagai ATLM tuh bersifat tegas ya untuk hal-hal yang memang krusial, untuk hal-hal yang dampaknya besar. Ini kita harus profesional. Tolak ya bahwa tidak sesuai SOP. Nah, adapun kalau dia bersikeras ya sudah, yang jelas kita sudah menunjukkan sikap profesional kita untuk menolak. Gitu ya. Ini bagian profesionalitas yang luhur. Kemudian kompetensi yang kedua, mawas diri dan pengembangan ya. Jadi ini bagaimana kita menerapkan sikap mawas diri ya, artinya berhati-hati gitu ya dalam bersikap. Kemudian mempraktikkan belajar sepanjang hayat. Jadi bagaimana kita berkeinginan kalau sudah bekerja nanti ya kita harus terus belajar gitu. Jangan cepat puas untuk belajar ya. Dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini ada contoh soal, seorang ATLM menerima sampel swab vagina ya dari kegiatan pengabdian masyarakat. Pewarnaan menggunakan cat Papa Nicolau ya atau pap stain, dan hasil sebagian besar menunjukkan infeksi kandidiasis. Nah, ini kandidiasis nih. Hasil preparat ditolak dokter karena sel terlihat sangat rapat. Nah, ini biasanya gini, kalau selnya itu terlalu rapat, biasanya ditolak sama dokter. Apa sikap mawas diri yang paling tepat untuk kasus tersebut? Iya, yang mana yang benar? Bagaimana kita bersikap mawas diri untuk kasus seperti ini? Ayo. Ini kalian harus sudah paham nih, karena kan setelah dari sini langsung sudah mau kerja kan? Iya, tujuannya ya kuliah ya pasti kerja ya. Adapun yang mau menjadi ibu rumah tangga ya nggak masalah ya, itu pilihan. Tapi setidaknya ya kalian bisa membagikan ilmu yang kalian punya, tidak harus dengan bekerja. Membagikan ilmu kepada orang yang mau bekerja ya itu juga ini ya sebagai satu tujuan hidup supaya bermanfaat gitu. Iya, yang mana yang benar? Iya, yang benar adalah mengakui kesalahan ya, karena kita ini salah di sini. Perhatikan, ini pemeriksaan swab vagina ya, swab vagina. Kemudian menggunakan pap stain. Nah, ini kandidiasis, banyaknya kandidiasis. Ini dia sebenarnya mau memeriksa kandidiasis tapi menggunakan pewarna Papa Nicolau. Nah, ini sebenarnya bisa kita pakai pap stain, tetapi kurang bagus pewarnaannya. Makanya di sini dia banyak sel-sel yang terambil. Jadi kandidiasisnya tuh bercampur di sana. Dokter susah membedakan mana yang jamurnya, mana yang sel-sel vaginanya gitu. Jadi sulit dibedakan. Nah, ini harusnya menggunakan pewarnaan gram ya. Untuk kandidiasis nih biasanya pewarnaan gram. Jadi beda sekali dia punya penampakan. Kalau gram ya, pewarnaan gram itu hanya kandidanya saja, jamurnya saja yang terlihat. Sel tidak ikut terwarnai. Karena sel itu terwarnai dengan pewarnaan pap stain. Nah, jadi kalau kita pakai pap stain, ya otomatis sel-selnya juga ikut terwarnai. Itu ya, pemilihan pewarna ini penting. Jangan mentang-mentang ya sama-sama warna biru, sama-sama mewarnai sel, ya kita pakai pap stain, tapi beda. Kalau untuk pewarnaan swab vagina itu, untuk melihat kandidanya, jamurnya ya pakai yang gram. Ini dia punya, untuk Papa Nicolau, untuk kandida ini cukup rendah, dia punya sensitivitas ya. Tadi saya baca-baca, kalau tidak salah hanya 80%-an sensitivitasnya. Artinya ada 20 yang dia negatif palsu.
Iya, ada yang tahu perbedaan sensitivitas dan spesifisitas ya? Sedikit ini mungkin nanti keluar juga di jaminan mutu ya, di soal imun bisa, hema bisa untuk jaminan mutu. Kalian sudah belajar kan jaminan mutu? Sudah belajar belum mengenai sensitivitas, spesifisitas? Sudah ya? Iya, perbedaannya apa? Sensitivitas dan spesifisitas. Perbedaannya apa sih? Nah, ini harus kita tahu ya, karena ini yang nanti kita ini sebagai D4 itu sebagai verifikator atau supervisor. Jadi kita harus tahu mana metode yang bagus, mana reagen yang bagus. Nah, kita bisa uji sendiri. Karena biasanya yang tertera pada reagen itu ya mau-maunya ininya, mau-maunya perusahaannya. Dia mau tulis 90, dia mau tulis 100% itu mau-mau dia. Tapi kan yang menentukan ya kita. Jadi kita tes dulu. Jangan mudah percaya pada kemasan. Kita uji lagi sensitivitasnya. Apakah benar yang dia katakan 99% ini benar-benar sensitivitasnya seperti itu? Ya, kita sebagai D4 uji itu ya. Jadi perbedaannya adalah sensitivitas itu kemampuan alat atau tes untuk mendeteksi pasien yang sakit ya dari pasien yang benar-benar sakit. Jadi maksudnya gimana? Jadi misalkan ada 100 pasien ya, ada 100 pasien yang sakit. Nah, kemudian kita mau uji reagen kita atau metode kita nih kita pakai. Ternyata dari metode yang kita pakai hanya 90 yang terdeteksi sakit. Jadi ada 100 orang sakit, dengan metode ini kita pakai ada yang terdeteksi hanya 90. Berarti sensitivitasnya berapa sensitivitasnya? 90%. 90%. Artinya dia hanya mampu mendeteksi 90. 10-nya bagaimana? 10 orangnya ini bagaimana? Negatif. Dia terdeteksi sebagai negatif. Ya, negatif palsu namanya. Jadi semakin tinggi sensitivitas, semakin rendah negatif palsunya. Dan sebaliknya, semakin rendah sensitivitas, maka semakin tinggi negatif palsunya. Tinggal di maju mundurkan saja. Kalau sensitivitasnya 98, berarti 2%-nya negatif palsu. Jadi seperti itu ya. Kebalikan dengan spesifisitas. Kalau spesifisitas itu adalah kemampuan alat atau tes untuk membedakan orang yang sehat dari orang yang benar-benar sehat. Ya, jadi ini untuk menghindari positif palsu. Jadi sama-sama buruk ya, negatif palsu dan positif palsu itu sama-sama buruk. Jadi kita harus pilih yang paling tinggi sensitivitas dan spesifisitasnya. Saya contohkan, ada 100 orang sakit. Ada 100 orang sakit. Tetapi dengan metode X misalkan, kita hanya mampu mendeteksi 95. Dari 100 orang sakit, yang kita diagnosis sakit hanya 95. Berarti spesifisitasnya ada 95%. 5%-nya bagaimana? 5%-nya ini bagaimana? False positif. Positif palsu, iya. Ya. Jadi kita deteksi 5% ini positif. Hanya 95 saja yang kita deteksi negatif. Jadi itu bedanya ya. Nah, ini juga sering keluar nih di soal penjaminan mutu. Penjaminan mutu tuh bisa masuk di berbagai ini ya, berbagai materi, bisa hema, bisa imun. Nah, itu makanya harus dikuasai. Jadi soal ini sensitivitasnya rendah. Kita mau cek kandidiasis tapi pakai Papa Nikolau. Ya, ini tidak berkualitas. Jadi harus pakai gram. Jadi kita akui kesalahan kita bahwa kita memang salah membuat preparat. Dia jangan ini SOP-nya seperti ini kok ada gitu. Memang ada tapi tidak sensitivitasnya tidak tinggi. Ataukah meminta supervisor melakukan pengecekan alat. Ya, jangan juga seperti ini ya mau kena marah. Nah, kita melemparkan kesalahan. Nah, ini membandingkan dengan kontrol juga tidak tepat, mempertahankan pendapat karena telah sesuai SOP tidak ya, kita jelas-jelas salah. Jadi sebelum kita membela diri, pastikan kita sudah memiliki cukup ilmu ya. Jangan hanya sekedar ini saya sudah sesuai SOP. Ternyata ya tidak. Jadi harus mawas diri. Artinya mengendalikan diri gitu ya. Jangan langsung ceplas-ceplos gitu. Lihat dulu, jangan sampai kita yang salah.
Ya, kemudian area 3 itu ada komunikasi efektif ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien dan keluarga, dengan mitra kerja dan juga dengan masyarakat. Jangan sampai multitafsir perkataan kita ya, atau menyakitkan hati pasien ya, membuat pasien down. Nah, itu jangan ya. Nah, ini ada contoh soal. Seorang pasien datang ke lab dengan membawa surat rujukan dari dokter untuk memeriksakan kolesterol. Ini sama ya, dia punya vignette-nya, skemanya sama. Cuma pertanyaannya, apa komunikasi yang paling tepat? Ya, jadi pasien ini minta untuk dilakukan sekarang gitu, untuk diambil darahnya sekarang. Sementara dia baru berpuasa selama 8 jam. Yang mana kalau kolesterol kita tahu minimal 9 jam ya. Jadi komunikasi yang tepat apa yang harus kita sampaikan ke pasien? C, Ibu. Iya, C ya. Jadi jangan lupa diawali dengan mohon maaf ya, karena dengan kata-kata seperti ini ya, meskipun biasanya kalau tanpa kata-kata seperti ini, meskipun tujuan kita baik, ya, nanti orang menganggapnya kita julid, menganggapnya kita kasar. Jadi ya, usahakan nada bicaranya itu selembut mungkin ya, karena biasanya dengan psikologi saja tuh pasien bisa terpengaruh ya, apakah makin sembuh atau makin sakit, itu hanya dari kata-kata. Jadi jangan lupa memohon maaf ya, karena memang darahnya belum bisa diambil. Jangan langsung membentak, tidak bisa Bu. Nah, itu kan apa ya, sering gitu ya, kalau ini kita tidak bisa pungkir ya, dan sudah menjadi rahasia umum. Biasanya kalau rumah sakit pemerintah ya seperti itu ya, rumah sakit, puskesmas, apalagi kelurahan ya, paling sering ya. Saya sudah berpengalaman kalau mau urus-urus KTP apa tuh, pokoknya tidak pelayanan prima banget gitu kata-katanya. Jadi kan orang yang sakit tambah sakit ya. Jadi ini kata-kata yang tepat ya. Jadi meskipun nanti kalian tidak menganggap jawaban ini benar ya, usahakan pilih yang paling benar ya, meskipun sikap kalian bisa saja beda, tapi usahakan pilih yang paling sesuai standar. Oke, pengelolaan informasi ya, ini tentang mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan ya. Jadi bagaimana informasi ini bisa kita kelola gitu ya, dari sebuah data menjadi sebuah informasi. Nah, ini biasanya berkaitan dengan sistem informasi lab ya. Jadi bagaimana sistemnya dari darah pasien diambil, kemudian diperiksa sampai hasil itu keluar. Bagaimana sistemnya gitu. Ini ada contoh soal. Seorang ATLM diminta untuk memeriksa sediaan apus darah tepi dengan pewarnaan GIMSA ya, untuk perhitungan jenis leukosit. ATLM mendapatkan informasi bahwa data pada SIL, sistem informasi lab, itu berbeda dengan data nama pasien. Nah, ini berbeda nih. Apa tindakan ATLM pada kasus tersebut? Ya, mana tindakan yang tepat? Jadi informasinya ternyata beda ya, yang ada di sistem dengan yang ada pada formnya atau di tabungnya itu berbeda. Misalkan nama atau tanggal lahir, nah, dia dapati berbeda. Maka apa yang harus dilakukan? C, Ibu. C, menghubungi petugas sampling. A, Ibu. Ya, iya. Jadi kita konfirmasi ke bagian pendaftaran, karena di bagian inilah yang menginput data, di bagian front ya, bagian penginput data. Dari sini setelah diinput datanya baru kita melakukan sampling. Setelah sampling baru dikirim ke bagian instalasinya, apakah untuk imunologi ataukah hematologi, tergantung dari formnya. Ya, ini tidak mungkin ya kita klarifikasi data dengan pasien mana tahu ya. Kemudian menghubungi petugas sampling juga tidak tepat karena bukan dia yang menginput data. Kemudian sesuai data ditabung ya jangan ya, karena sudah beda datanya. Jadi kalau ada kasus datanya beda tuh jangan sama sekali diperiksa ya, jangan sampai sampelnya tertukar. Jadi harus dikonfirmasi dulu nih. Mengubah data pada SIL juga tidak tepat ya, karena bukan wewenang kita hanya memeriksa. Oke. Nah, kemudian ini landasan ilmu ya, tentunya harus menguasai semua ilmu. Yang 7 itu ya, ada HEMA, apalagi IMSER, toksik ya, dan lain-lain. Ya, ini contohnya. Nah, ini yang paling banyak biasanya soalnya nih, karena beragam kan. Seorang ATLM menerima sampel swab vagina. Nah, ini beda ya, beda.
Mirip-mirip ya. Pewarnaan menggunakan Papa Nicolau. Tahap pembuatan preparat setelah apusan dibuat adalah perendaman dalam alkohol. Apa fungsi dari tahapan tersebut? Nah, ini ya, apa tahapannya, fungsinya apa? Nah, ini soal sitohisto nih. Yang mana yang benar? C, Ibu. Iya, C ya, mempertahankan morfologi sel. Jadi ingat, ini adalah tahapan fiksasi. Jadi kalau jaringan dengan sitologi itu beda fiksasinya. Kalau sitologi, fiksasinya pakai alkohol ya, alkohol 95%. Tapi pada dasarnya tujuannya sama, untuk mempertahankan morfologi sel. Supaya selnya itu tidak berubah, difikskan, diawetkan. Ya, cuma bedanya kalau histologi itu pakai formalin. Itu aja bedanya. Tapi tujuannya sama. Nah, ini kemudian ada keterampilan laboratorium medik ya. Ini jadi bagaimana kita di lab itu bisa mempersiapkan dan menganalisis bahan ya. Kita tahu cara-cara kerjanya gitulah. Kemudian bagaimana kita menginterpretasi hasil, penjaminan mutu dan juga keamanan kerja ya. Ini semuanya berkaitan dengan 4 ini. Ini ada contoh. Nah, ini menerima sampel swab vagina ya, metode liquid. Ingat, ini metode liquid ya, masih ingat ya, ada 2 metode untuk pembuatan preparat untuk yang sitologi. Ada yang konvensional ya, konvensional itu yang digores di atas slide, langsung digores pada saat pengambilan. Ada yang liquid, liquid itu yang melalui proses-proses itu, yang otomatis. Nah, ini yang liquid. Pewarnaan menggunakan Papa Nicolau sebagian besar menunjukkan infeksi kandidiasis. Salah satu tahap dari pembuatan preparat adalah melakukan apusan sel pada kaca objek. Akan tetapi petugas harus menyiapkan tindakan sebelumnya. Nah, tindakan apa yang dimaksud? Nah, yang mana yang benar ini? Sebelum dia gores di atas slide atau menempelkan sel-sel pada slide, itu ada satu tahapan. Tahapan apa namanya? D, Ibu. Mengendapkan sel. Ada lagi? D. Memfiksasi dengan alkohol. Nah, ini alkohol ini tahap awal ya. Jadi sebelum digores itu dia mensentrifugasi dulu ya. Jadi disentrifuse. Ini sebenarnya prinsipnya adalah untuk memfiltrasi ya atau mengekstrak. Jadi sampel sel-sel yang ada di atas slide itu murni sel-sel saja. Yang lainnya itu sudah dieliminir ya, jadi sudah benar-benar jernih gitu. Nah, makanya nanti prosesnya itu harus disentrifugasi dulu ya. Sentrifugasi sehingga kita hanya mendapatkan sel-selnya saja. Jadi itu ya. Oke, selanjutnya kategori pengelolaan masalah kesehatan berbasis lab. Ini kompetensi yang terakhir ya yang harus kita miliki. Jadi bagaimana kita tidak hanya di lab saja, melainkan kita juga membantu untuk mengelola kesehatan di masyarakat. Nah, ini ada contohnya. Seorang ATLM menerima sampel swab vagina metode liquid. Nah, ini sama ya. Dia punya kasus. Hasil tersebut kemudian dijelaskan oleh petugas puskesmas kepada masyarakat untuk dilakukan pengobatan dan pencegahan. Nah, apa tindakan selanjutnya yang paling tepat pada kasus tersebut? Yang mana? Kita sebagai ATLM, bagaimana tindakan kita terhadap kasus ini? Pasien ini sudah infeksi ya, sudah didiagnosa infeksi kandidiasis. Maka dalam hal mengelola masalah kesehatan itu apa yang bisa ATLM lakukan? Yang mana? Iya, jawabannya adalah memonitoring ya, memonitoring pemeriksaan selanjutnya. Jadi artinya ini pasien harus benar-benar sembuh gitu ya, jangan hanya satu kali pemeriksaan keluarkan hasil sudah sampai situ saja, tapi tidak ya, harus dimonitoring. Jadi nanti pasiennya disuruh datang misalkan 1 bulan berikutnya ataukah 6 bulan berikutnya, itu tergantung SOP. Oke, mungkin itu saja untuk soal dari contoh ya, itu contoh soal dari asosiasi. Nah, ini jadwal. Iya, yang saya mau lihat kan juga ini ya, kisi-kisi. Kelihatannya, ya ini sudah disampaikan sama dosen sebelumnya atau belum?
Halo? Suara saya masih terdengar? Ya, Bu. Ibu. Ya, ini sudah pernah dipaparkan sama dosen sebelumnya, sebelum saya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Berarti sudah tahu ya apa yang harus dipelajari. Ya, intinya tuh tidak keluar dari sinilah. Tapi mencakup yang 7 tadi, mencakup yang profesionalitas, kemudian bagaimana keterampilan, menguasai materi, dan lain-lain. Ya, saya harap ini ya sudah paham semua ya. Kalian juga tadi sudah banyak yang benar. Insya Allah semuanya 100% ya. Amin. Amin. Iya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, sebelum saya akhiri ini ya, saya izin mengambil dokumentasi untuk pelaporan. Iya, Bu. Oh, jangan pakai HP, pakai screenshot saja ya. Mungkin bisa dinyalakan semuanya ini kameranya. Bagus kalau screenshot kali ya. Ya, ini rata-rata dari mana semua nih? Ada yang dari Makassar? Yang dari luar Makassar ada? Ada ya, saya juga dari luar Makassar. Saya asalnya dari Fakfak. Ada yang dari Fakfak? Iya, saya, Bu. Siapa? Yang mana yang dari Fakfak? Sriadi, Bu. Rian? Di mana tinggal di Fakfak? Di seberang, Ibu, di Katemba. Oh, jauh. Saya di Piahar. Piahar bawah. Kita jauh ya, tapi satu kampung. Iya, sering ya anak Fakfak masuk Megareski. Iya, nanti ini bisa di inilah sama adik-adiknya ya, direkomendasikan. Bisa masuk di Polymers juga. Di sebelah itu ada teknologi bank darah, itu jurusan baru. Dan lulusannya itu sangat dibutuhkan. Ini sekarang sudah ada peraturan tiap bank darah yang ada di rumah sakit, di UTD, PMI itu harus minimal, kalau tidak salah 6 petugas TBD-nya. Sementara sekarang lulusannya masih sangat sedikit. Jadi berpeluang besar kalau lulus langsung PNS. Kalau bercita-cita jadi PNS ya. Iya, dan di Polymers itu satu-satunya yang ada di Indonesia Timur itu hanya ada di Polymers Megareski TBD-nya untuk teknologi bank darahnya ya. Bisa dibantu promokan. Iya, saya izin screenshot ya. Oke, sekali lagi. Oke, terima kasih. Ya, mungkin sampai sini saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Perasaan dari tadi tidak ada yang bertanya. Iya, saya rasa cukup jelas ya. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, bisa di ini sama temannya saja ya untuk di chat. Ya, mungkin sampai sini dulu. Sampai bertemu di Hema ya. Saya lupa hari apa. Bu, makasih Bu. Ya, oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, saya izin live ya. Ya Bu. Sin.